Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas tentang ekonomi untuk kesejahteraan umat. Kelompok kami terdiri dari Abi Mambang Kurniawan, Eka Fatakul, Saung Budi Utomo, Sela Febriana, dan Pri Astuti. Prolog. Sahabat mengalahkan ekonomi Yahudi. Awalnya perekonomian kota Yastrib dikuasai oleh Yahudi. Namun itu berubah setelah kaum muslimin hijrah ke Yastrib dan mengganti nama kota tersebut menjadi Madinah. Berikut strategi kaum muslimin yang mayoritas berdagang dalam menguasai perekonomian Madinah. Pertama, mendirikan pasar muslim. Kedua, bayar setelah untung. Ketiga, lebihkan takaran. Keempat, mematahi aturan ekonomi Islam. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, mengakui hak individu, mengutamakan dan mengakui hak umat, mendahulukan hak umum. Yang kedua, tujuan ekonomi Islam mencapai kesejahteraan manusia dan mengacu 5 kemaslahatan. Baik, yang ketiga, ada pula beberapa prinsip ekonomi Islam. 1. Kepemilikan segala sesuatu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. 2. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. 3. Keseimbangan dunia dan akhirat. 4. Prinsip keadilan. 5. Larangan merusak. 6. Adanya kebebasan individu. 7. Pengakuan hak individu. 8. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. 9. Adanya jaminan sosial. 10. Adanya distribusi kekayaan. Dan 11. Kesejahteraan yang merata. Lanjut ke B. Respon Islam atas transaksi ekonomi modern. 1. Jenis-jenis transaksi dan kerjasama dalam ekonomi Islam, yaitu syirkah atau kerjasama, mudarobah atau juga bisa disebut bagi hasil, mudarobah atau jual beli bersifat amanah, transaksi kafalah atau damanah, bisa juga disebut jaminan, run atau gadai, hiusilah atau pemindahan hutang, wadiah atau titipan, dan wakalah atau pemberian kuasa. 2. Pengertian jual beli dan jual beli online. Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain. Adapun jual beli online merupakan transaksi pembelian sebuah barang yang dilakukan pada media internet, tidak saling berhadapan. 3. Syarat sahnya jual beli. 1. Timbangan yang jelas. 2. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi. Tidak boleh harga yang majhul atau tidak diketahui ketika membeli. 3. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi. Dan 4. Ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Selanjutnya C. Hukum bunga bank. 1. Terdapat beberapa hadis Nabi yang melarang untuk memakan riba. 2. Terdapat prinsip kafalah tentang hukum bunga bank hasil ijtihad dari Batsul Masail. 3. Terdapat pendapat yang berkaitan dengan hukum bunga bank. D. Etika dalam bekerja. 1. Pengertian kerja. Kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencarian. Terdapat dalam KBBI.
sedangkan menurut Syihab didefinisikan sebagai penggunaan daya. Terdapat 4 daya pokok yang dianugerahi Allah SWT. Yang pertama, daya fisik, daya pikir, daya kelabu, dan daya hidup. Terdapat beberapa aspek dalam bekerja. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, apa yang dilakukan. Dan yang ketiga, bekerja. 2. Etika kerja Islam sebagai panduan dalam bekerja. 1. Etika kerja Islam adalah etika kerja yang bersumber pada syariah dengan mendedikasikan bekerja sebagai sebuah ibadah dan kebijakan dalam hidup. Yang kedua, indikator yang digunakan untuk mengukur etika kerja Islam. Yang ketiga, beberapa pandangan etika seorang bekerja. Yang pertama, indikator etika kerja. 1. Kemalasan adalah musuh Islam. 2. Mendedikasikan diri pada pekerjaan merupakan kebajikan. 3. Bekerja dengan baik akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 4. Bersikap adil dan bijak di lingkungan kerja dibutuhkan untuk kesejahteraan bersama. 5. Dalam bekerja, seseorang harus melakukan pekerjaan secara maksimal. 6. Hasil dari sebuah pekerjaan bukanlah tujuan akhir, akan tetapi juga untuk mengembangkan diri dan berhubungan sosial. 7. Hidup tidak bermakna tanpa bekerja. 8. Menganggur dan membuang-buang waktu adalah perilaku yang kurang baik. 9. Kreativitas dalam bekerja adalah sumber kebahagiaan dan prestasi. 10. Pekerjaan memberikan kesempatan seseorang untuk hidup mandiri. 11. Seseorang harus selalu bekerja untuk memenuhi tanggung jawab. Panduan saat bekerja. A. Mulailah mencari pekerjaan yang halal. Yang B. Jadikanlah pekerjaan yang jujur atau bisa dipercaya saat mengembangkan usaha. C. Carilah mitra kerja yang baik dan ajak mereka bekerja secara baik pula. D. Gunakan cara yang baik dalam bekerja supaya memperoleh hasil yang baik. E. Setelah memperoleh upah, keluarkanlah sebagian rezeki yang diperoleh untuk zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir ialah bersyukur atas nikmat Allah yang berikan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 3. Perintah untuk bekerja dalam Islam. Di antara ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk bekerja tercantum dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Isi surat tersebut ialah, setelah sholat dilaksanakan, kita bisa kembali bekerja untuk mencari rezeki. Tetapi ketika waktunya sholat tiba, hentikanlah aktivitas dunia dan berikan atensi penuh untuk menunaikan ibadah. Tujuan dalam Islam, untuk mencari ridho dari Allah, seorang muslim harus mencari rezeki yang halal. Ketika seorang muslim bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, sejatinya hal tersebut merupakan wujud ibadahnya kepada Allah SWT. Etos kerja Islami. Yang pertama ada pengertian etos kerja. Etos kerja adalah sifat dan pandangan mengenai cara kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia, atau kelompok bangsa. Etos kerja Islami adalah upaya seseorang untuk mengarahkan semua kemampuan baik dohir maupun batin untuk mencari rezeki yang halal untuk mengabdi kepada Allah SWT. Yang kedua ada karakteristik etos kerja Islami. Memiliki tekanan yang tanggung jawab kepada Allah. Etos Islami berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama ada Islam,
Yang kedua ada sifat dari orang muslim. Yang ketiga ada bentuk ibadah. Dan yang keempat ada unsur sifat dalam Islam. F. Kemandirian hidup. Yang pertama ada pengertian kemandirian hidup. Usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidup dengan melepaskan diri dari orang tua dan mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan percaya diri tanpa ketergantungan orang lain. Yang kedua ada perintah untuk hidup mandiri dalam Islam. Kewajiban seorang muslim adalah mencari rezeki yang telah diatur olehnya dengan berbagai cara asalkan usaha tersebut halal. Dan seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga menjemput rezeki dengan menggeluti berbagai macam profesi. Meskipun profesi yang digeluti dipandang rendah oleh orang lain asalkan profesi tersebut halal. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.